Alhamdulillah, terima kasih Pak Sahrir, terima kasih banyak. Ibu Rizka, kita sudah hari ke-14 ya Bu ya? Ya Ibu. Di hari ini Ibu akan melakukan reform. Ya Bu ya, teman-teman tak sudah siap, saya harap juga Ibu sama. Ya Bu ya, Ibu siap dengan hasil yang tidak mengecewakan ya Bu ya. Nah, saya mau bertanya, Ibu sudah berapa lama Ibu jadi guru Bu? Saya itu mengajar dari tahun 2014, berarti kurang lebih 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun. Ibu alumni dari? S1 saya di Uninus, S2 saya di UPI Ibu. PLB? Ya, PLB. Ibu adik kelas saya Bu. Saya dari dulu IKIP Bandung saya Ibu. Iya. Adik kelas saya ya Bu ya. Iya. Saya seniornya Ibu. Dari IKIP Bandung dulu Bu. Oke, nah karena Ibu sudah ada di sini untuk mempertahankan apa yang sudah Ibu dapatkan selama di PPG ya Bu ya. Bisa Ibu jelaskan apa yang Ibu lakukan untuk dalam kegiatan modul ajar ya pasti udah nggak akan saya K13 untuk mendapatkan modul ajar. Untuk mengerjakan modul ajar Ibu? Dari langkah pertama Ibu. Langkah pertama itu alhamdulillah ya Bu, selama kurang lebih kemarin 2 minggu itu saya belajar atau memperoleh ada bimbingan dari ibu dosen, bapak dosen, dan juga guru pamong, terus juga masukan dari rekan-rekan. Itu saya memperoleh ilmu terkait permasalahan yang saya temui dalam proses pembelajaran gitu. Adapun untuk permasalahan-permasalahan tersebut itu terbagi ke dalam 6 jenis permasalahan. Yang pertama itu terkait pedagogik literasi numerasi. Kemudian yang kedua itu terkait kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga itu tentang membangun kerjasama dengan orang tua. Yang keempat itu tentang pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif yang berdasarkan karakteristik dan materi pembelajaran. Kemudian yang kelima itu terkait materi yang literasi numerasi yang berbasis HOT ataupun miskonsepsi HOT. Dan yang keenam itu terkait pemanfaatan teknologi informasi digital dalam proses pembelajaran gitu. Nah, dari keenam permasalahan tersebut saya mengidentifikasi satu permasalahan yang kemudian saya analisis permasalahan tersebut gitu. Itu dituangkan di dalam LK 1.1. Kemudian untuk di LK 1.2 itu saya mengeksplorasi penyebab masalah dalam pembelajaran yang saya temui itu melalui studi literatur yang saya cari melalui jurnal itu sebanyak 3 jurnal dan 2 buah buku masing-masing satu permasalahan. Kemudian saya juga melakukan wawancara kepada kepala sekolah, rekan guru, kemudian pengawas, rekan sejawat, dan juga kepada pakar. Untuk selanjutnya saya analisis eksplorasi penyebab permasalahan tersebut gitu, faktor penyebabnya seperti apa. Untuk selanjutnya saya tuangkan ke dalam LK 1.3 itu penentuan solusinya gitu Ibu, dari penentuan penyebab permasalahan itu saya memilih dua permasalahan dari keenam permasalahan tersebut gitu. Yang pertama itu terkait numerasi dan numerasi peserta didik. Kemudian yang kedua itu tentang pemanfaatan teknologi digital. Nah, dari permasalahan yang pertama itu terkait numerasi itu dalam pembelajaran matematika peserta didik itu sudah dapat melakukan operasi hitung penjumlahan. Secara konsep peserta didik itu sudah mampu melakukan penjumlahan yang hasilnya maksimal 10 gitu. Tetapi untuk yang hasilnya maksimal 20 peserta didik itu belum mampu
menyelesaikan soal tersebut gitu. Padahal secara konsep peserta didik itu dapat melakukannya gitu. Kemudian yang kedua itu permasalahan yang dipilihnya adalah terkait pemanfaatan teknologi digital. Dalam memanfaatkan teknologi digital itu saya ketika menampilkan video pembelajaran peserta didik itu lebih tertarik kepada alatnya, lebih tertarik untuk mengoperasikan laptopnya gitu dibandingkan memperhatikan materi pembelajaran. Nah, dari kedua permasalahan tersebut saya mengeksplorasi kembali alternatif solusi yang akan saya ambil itu melalui studi literatur sama melalui jurnal 3 jurnal 2 buku, kemudian wawancara juga dilakukan kepada kepala sekolah, rekan guru, pengawas, kemudian pada pakar. Nah, setelah dianalisis dari eksplorasi alternatif solusi yang saya temui melalui studi literatur tersebut, menjelaskan bahwa ada dua gitu Bu, ada dua cara untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama itu dengan menggunakan media AVA, audio visual aids, kemudian juga ada menggunakan yang multimedia interaktif. Nah, dari LK tersebut saya tuangkan ke LK 2.2 untuk menentukan solusi pembelajarannya. Dari hasil eksplorasi tersebut saya menganalisis alternatif solusi yang akan diambil, yaitu solusi yang relevannya dengan menggunakan multimedia interaktif. Itu dianalisis berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif yang saya peroleh melalui eksplorasi gitu. Nah, selanjutnya setelah ditentukan solusinya, saya membuat rencana aksi. Saya membuat rencana aksi untuk penyelesaian permasalahan dalam pembelajaran yang saya lakukan itu melalui tadi multimedia interaktif ya Bu. Itu tuh tujuannya agar peserta didik dapat menunjukkan cara untuk menjumlahkan bilangan asli yang hasilnya maksimal 20. Kemudian peserta didik juga dapat menghitung hasil penjumlahan bilangan asli yang hasilnya maksimal 20 menggunakan media yang konkret gitu. Untuk bukti penilaiannya saya itu menggunakan ujuk kerja dan LKPD gitu Bu. Dari hal tersebut saya menuangkannya ke dalam modul ajar Bu. Dari modul ajar itu kemudian ada tindakan selanjutnya, yaitu melakukan evaluasi yang saya lakukan itu melalui 2 cara, yaitu observasi pembelajaran dan juga refleksi gitu Bu, dengan menyusun kalau lembar pembelajaran itu melalui lembar checklist observasi dari prosesnya seperti apa, kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa, kemudian kalau refleksi itu melalui 5 pertanyaan refleksi. Ibu menguraikan dari LK 1.1 sampai LK 2.4 ya? Padahal yang tanyakan simpel. Gimana caranya Ibu sampai dapat modul ajar? Ibu hanya menjelaskan masalahnya. Dah itu aja ya Bu ya. Nanti saya benar Ibu LK 2.1, LK 2. Ibu sampai 2.4 Ibu jelaskan. Iya Ibu. Mungkin Dia jelaskan sampai yang terakhir Bu. Iya, sampai yang LK 2.4. Nggak apa-apa Bu Rizka, Ibu detail artinya ya Bu ya. Ibu detail sekali kan Bu bisa menjelaskan. Akar masalahnya tadi apa ya Bu? Akar masalahnya itu peserta didik itu belum dapat melakukan operasi hitung yang hasilnya maksimal 20. Padahal Stop. Lalu solusinya apa Bu? Solusinya dengan menggunakan multimedia interaktif. Apa itu? Multimedia interaktif yang digunakan di sini itu saya
selain dengan menggunakan video pembelajaran, saya juga menggunakan LKPD interaktif melalui aplikasi Live Worksheet. Oh, oke, di Live Worksheet. Kalau pembelajarannya pakai apa tadi, Bu? Gimana, Bu? Di pembelajarannya pakai apa? Interaktif apa? Media interaktif apa? Multimedia interaktif. Di pembelajaran pakai video Bu, berupa ada video tayangan dari YouTube gitu. Video pembelajaran dari YouTube. Kalau video dari YouTube itu interaktif ya, Bu ya? Enggak. Kebetulan dari konten YouTube-nya itu, Bu, ada soalnya juga, jadi peserta didik yang menjawab gitu. Jadi Oke. selain itu Ini juga ada video penguatan sudah jadi. Gimana? Ini video sudah jadi. Sudah ada Ibu videonya. Interaktifnya gimana? Ada soal 2 dikali 2 gitu? Iya, ada penjumlahan gitu, Bu, soal penjumlahan, kemudian penjelasan cara menjumlahkannya juga seperti itu. Sebenarnya kalau 2 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 2 gitu. Ya, seperti itu, Bu, ada. Terus anak menjawab. Ya, itu kan bisa di pause dulu, Bu. Di pause dulu, misalkan anak dipandu oleh guru gimana terkait penjumlahan ini, misalkan 7 ditambah 5. Coba hitung bareng-bareng, ini hasilnya berapa? 7 ditambah 5, 12. Perkaliannya di mana, Bu? Kan perkalian. Penjumlahan, Ibu. Oh, perjumlahan. Kan, ya, penjumlahan yang hasilnya maksimal 20. Oh, 7 ditambah 5 berapa gitu. Terus Gimana? Misalkan anak kan saya itu dalam penggunaan medianya menggunakan media konkretnya permen ya, Bu. Jadi sebelum pembelajaran itu anak disuruh untuk mengambil masing-masing 20 sambil berhitung bersama, ambil permen sambil berhitung bersama, ayo ambil 20. Itu dipegang masing-masing 20. Nah, ketika proses pembelajaran melalui video YouTube tadi, ketika ada soal, peserta didik masing-masing menghitung gitu, Bu. Misalkan 7 ditambah 5 itu ambil permennya 7 berapa. Tuh, lalu siapa yang bisa menjawab itu, misalkan anak sudah bisa menjawab, coba kita cek betul tidak jawabannya. Kalau misalkan betul dikasih penguatan, kalau misalkan masih salah dikasih motivasi gitu anaknya gitu, seperti itu, Bu. Oke, berarti dia menjawab juga ya, yang ada di laptop itu, yang di tampilan YouTube dia menjawab ya, Bu ya? Iya, seperti itu, Bu. Ada jawaban juga. Ada jawaban, jadi dia mengklik jawaban atau mengisi jawaban? Kalau untuk di YouTube itu nggak mengklik jawaban, hanya secara verbal aja anak menyampaikan, guru yang menilai gitu, Bu. Kalau untuk di Live Worksheet itu peserta didik yang ngetik di laptop gitu. Di worksheetnya, di kertas kerjanya ya, Bu ya? Seperti itu, Ibu. Nah, berarti bukan video pembelajaran interaktif ya, video pembelajaran aja ya, Bu ya? Karena tidak berinteraksi itu sama videonya, enggak tuh? Saya multimedia interaktif, Bu, bukan. Jadi multimedia, jadi medianya YouTube sama, kan multi ya, Bu, berarti lebih dari satu. Jadi itu menggunakan. Katanya tadi di LKPD worksheetnya, bukan di pembelajaran. Kalau untuk worksheetnya di LKPD ya, Ibu, tapi ya, berarti bukan di pembelajaran ya, Iya. Nah, pembelajarannya hanya video pembelajaran. Iya, video. Dan tidak ada interaksi antara video sama anak. Kalau video tidak ada, Ibu. Jadi ya hanya medianya aja mungkin untuk YouTube. Berarti penggunaan multimedia interaksinya ada di video sama ada di worksheet tadi ya. Seperti itu. Cukup, Ibu Aji, silahkan. Ya, baik. Kasih, Bu. Baik, Bu Rizka. Nah, saya lanjut ya dari Ibu Tatiana, dari medianya itu adalah video interaktif. Nah, kalau seandainya ya, enggak video interaktif, Bu Aji, hanya video pembelajaran. Itulah makanya saya bilang seandainya bisa kita lihat ya bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan video interaktif.
Ya. Kalau Interaktif. kata interaktif kan mahasiswa aktif di situ di video. Bisa sebenarnya mungkin video interaktif kalau Ibu Sakia yang membuat ininya, videonya, membuat video pembelajarannya. Tapi Ibu kan ambil dari YouTube ya. Iya, Jadi Ibu. anak-anak hanya menonton. Mungkin ya Bu ya, Kak, dari proses itu anak-anak hanya menonton, untuk interaksinya melalui gurunya gitu Bu. Jadi Begitu maksudnya video interaktifnya. ya Kemudian di ini ya, di modulnya Ibu. Kalau Ibu Rizka dengan modul itu ya sudah paham betul ya kalau Ibu Rizka dengan modul, karena sudah berapa kali mengikuti pelatihan pembuatan modul ya. Ya, amin Ibu. Jadi Saya juga masih belajar Bu. di modulnya Ibu Rizka kan ada profil Pancasila ya. Iya Ibu. Apa yang diterapkan di siswanya di profil Pancasila yang ada di modulnya Ibu? Kalau tidak salah itu ada mandiri, kreatif, kemudian gotong royong dan bernalar kritis. Gotong royong. Kreatif, kalau misalnya kreatif apa itu Bu? Kreativitasnya apa? Kreativitas dalam menghitung ini Bu. Ya? Kreativitas dalam menghitung jumlah benda. Ya itu. Berapa siswanya? Siswanya ada 2 Ibu. Ada 2. Ya. Kemudian gotong royong, apa yang dilakukan di sini di gotong royong? Di gotong royongnya itu maksudnya itu bekerja sama, kita sama-sama belajar untuk ya kita gotong royongnya itu untuk sama-sama membangun semangat untuk belajar gitu Bu. Sama-sama membangun semangat untuk belajar. Saya kira kalau di profil Pancasila tidak harus di proses pembelajaran ya, tetapi bisa juga di luar proses pembelajaran itu berlangsung itu ya profil Pancasilanya. Seperti kalau pembinaan karakter kan bisa dengan lewat apa ya kalau pembinaan karakter? Pembiasaan mungkin Bu. Pembiasaan apa? Misalkan sholat duha. Oh ya gitu. Pembinaan karakter, bagaimana karakter anaknya supaya menjadi lebih baik. Jadi kita melihat dulu bagaimana karakter anaknya supaya kita membawa mereka menjadi karakternya yang lebih baik. Nah kemudian dari modul yang ada, ini kan kalau video jelas sudah TPACK. Apa itu kan TPACK Ibu? TPACK itu teknologi pedagogik konten knowledge. Kalau di modul pembelajarannya Ibu Rizka itu konten knowledge-nya itu yang mana? Konten knowledge-nya itu yang tentang penjumlahan, melakukan operasi hitung penjumlahan maksimal yang hasilnya maksimal 20. Teknologinya jelas di itu ya. Teknologinya adalah jelas yang di video ya. Iya. Teknologi. Kemudian di asesmen ya. Asesmen di modul pembelajaran itu ada berapa Bu Rizka? Saya itu kemarin ada 3 Ibu, dari asesmen diagnosis, kemudian formatif dan sumatif. Kalau untuk asesmen diagnosis itu dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kalau untuk yang formatif itu ketika proses pembelajarannya, itu bisa dilakukan melalui wawancara ataupun diskusi dengan peserta didik. Kalau untuk yang sumatifnya itu melalui LKPD. Seperti itu Bu. Iya. Aduh anak-anak mengganggu apa tadi itu? Iya di situ. Sebenarnya apa tadi itu saya tanyakan Rizka?
Terkait pelaksanaan asesmen, Ibu, saya melakukannya dengan 3 proses asesmen dari asesmen diagnostik, formatif, dan Iya. sumatif. Ada diagnostik, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, di asesmen ini adakah soal-soal yang sifatnya hot, Ibu Rizka? Ada, Ibu. Yang mana itu, Bu? Bisa dicontohkan, ditunjukkan yang mana yang dianggap berbasis hot? Kalau hot itu apakah? HOTS itu kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, Bu. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bisa apa? Bisa dipanjangkan itu hot? Hot itu apa? High order thinking. S-nya itu apa ya? High order thinking. Ya, itulah. Diharapkan anak-anak bisa berpikir lebih kreatif dan berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau di evaluasi Bu Rizka, yang mana itu yang dianggap bahwa itu sudah berbasis hot dari soal yang ada? Kebetulan Bu, ini kan dalam penjumlahan itu peserta didik itu secara konsep sudah bisa ya Bu untuk menjumlahkan 1 sampai yang hasilnya maksimal 10 itu tuh peserta didik udah bisa Bu secara konsep. Nah, kalau dari penjumlahan 11 sampai 20 gitu yang hasilnya maksimal 20, peserta didik belum dapat melakukannya. Jadi untuk yang HOTS-nya itu dalam menjumlahkan yang hasilnya maksimal 20 itu high order gitu Bu, soalnya tingkat tinggi. Ya. Jadi kalau seperti itu, Ibu Rizka itu seakan-akan menganggap bahwa yang HOTS itu adalah soal yang susah, yang sulit, seperti itu. Bukan, Ibu. Tapi lebih kepada kemampuan anak untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu. Nah, kemudian di modul ada juga salah satu poin ya tentang pertanyaan pemantik. Kenapa mesti harus ada pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik itu dilakukan supaya memunculkan atau memunculkan motivasi peserta didik untuk kemampuan berpikirnya. Jadi tidak langsung kepada materi, tapi adanya pertanyaan pemantik itu diharapkan peserta didik dapat mengeksplor pengetahuannya secara mandiri yang timbul dari pertanyaan pemantik yang disampaikan. Ya, oke. Nah, yang terakhir Bu Rizka, Ibu Rizka sudah mengabdi sudah berapa tahun Bu Rizka? Saya 10 tahun. Berapa Bu? Tahun Ibu. 10 tahun. Iya. Berarti sudah profesional sekali ya Bu Rizka? Amin. Insya Allah. Terus belajar. Insya Allah profesional. Sudah profesional. Jadi kalau Ibu Rizka merasa sudah profesional, apa itu Bu yang Ibu selama ini yang Ibu rasakan ya bahwa Ibu Rizka itu sudah profesional? Karena sudah apa? Kalau secara bukti ya Bu, mungkin dengan adanya pendidikan ini gitu ya Bu. Kalau secara secara legalitas gitu, dengan adanya saya mengikuti perkuliahan PPG ini diharapkan untuk merupakan salah satu bukti saya bisa profesionalitas. Kemudian selain itu juga mungkin saya dalam proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar saya juga sudah berusaha untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu. Kemudian menjalankan tugas sebagai peserta didik, mungkin seperti itu Ibu. Iya. Jadi guru profesional yang seperti itu ya? Ya kurang lebihnya Ibu seperti itu.
Ya, memiliki kedisiplinan, berwibawa, tegas. Guru kan menjadi contoh bagi siswa ya. Jadi biasa saya katakan sama anak-anak bahwa ada pembinaan karakter di sekolah, tetapi karakter yang perlu dibina dulu itu adalah gurunya. Gurunya yang harus memiliki karakter yang lebih bagus dan kemudian bisa membina anak-anaknya, menjadikan mereka memiliki karakter yang baik. Ya, ya saya kira cukup untuk Ibu Rizka, Bu Tia. Iya, sama saya udah. Atau masih ada tambahan, Bu? Karena tadi Bu Rizka sudah menjelaskan semuanya, mulai dari awal sampai 2.4. Detail Ibu Rizka. Ibu saya takut ini. Mungkin dari semalam itu dihafal itu apa yang mau dia hafal semua isinya itu. Mulai dari 1.1 sampai 2.4 itu dihafal, dijelaskan semuanya. Sampai saya Ibu Tatiana menjadi pendengar yang baik. Iya, betul. Bagus, Bu, detail. Ya, bagus. Jempol untuk Bu Rizka, betul-betul dia tahu semua isi yang apa sudah Apa yang sudah selama dialami ini. Iya. Ya, alhamdulillah, Ibu. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sukses untuk Ibu Rizka. Amin. Ya. Boleh stop recordnya, Bu. Ya, siap Ibu, terima kasih.